Kalau kita ngomongin sejarah awal Islam, pasti ada nama-nama besar yang langsung kepikiran kan? Tapi hari ini, kita akan bahas satu sosok yang luar biasa. Seorang pahlawan yang mungkin nggak semua orang kenal, tapi kedudukannya istimewa banget. Namanya Sa'id bin Zaid. Coba deh bayangin sebentar. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan seseorang sampai ia menerima jaminan surga langsung dari lisan Rasulullah saat ia masih hidup di dunia? Ini bukan pertanyaan sembarangan loh, karena ini adalah status paling tinggi yang bisa dicapai seorang muslim, dan Sa'id bin Zaid adalah salah satunya. Nah, ini dia jawabannya. Daftar yang Anda lihat ini tuh bisa dibilang daftar paling eksklusif. Mereka adalah Al-Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 sahabat yang secara terang-terangan dikabarkan masuk surga. Dan di sana, di antara nama-nama raksasa seperti Abu Bakar dan Umar, ada nama Sa'id bin Zaid. Yuk kita selami kisah hidupnya yang luar biasa ini. Untuk ngerti kenapa iman Sa'id ini kokoh banget, kita perlu mundur sedikit, lihat ke akarnya. Iman yang gak tergoyahkan itu ternyata punya fondasi yang dalam, sebuah warisan yang ditanam bahkan sebelum Islam datang. Ini dia ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail. Coba bayangin situasinya, di tengah masyarakat Mekah yang tenggelam dalam penyembahan berhala, Zaid ini seperti seorang pemberontak spiritual. Dia menolak tradisi kaumnya, berkelana sendirian mencari Tuhan yang satu, dan teguh memegang ajaran murni Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang Hanif, pencari kebenaran sejati di tengah kegelapan. Dan ini dia doa terakhirnya, sebuah permohonan yang seolah-olah membentuk takdir. Sebelum wafat, Zaid berdoa dengan sangat tulus untuk putranya. Seakan-akan beliau tahu akan ada sebuah kebenaran besar yang datang dan beliau ingin memastikan anaknya, Sa'id, gak akan melewatkannya. Doa ini jadi semacam wasiat spiritual. Dan doa ayahnya itu benar-benar terkabul dengan cara yang luar biasa. Sa'id bersama istrinya Fatimah binti Khattab, yang notabene adalah adik dari Umar bin Khattab, termasuk dalam gelombang pertama orang-orang yang menyambut Islam. Bahkan, keteguhan mereka berdua inilah yang jadi salah satu pemicu keislaman Umar yang perkasa itu. Jadi, fondasi imannya bukan cuma kuat, tapi juga sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita geser fokus. Dari seorang pemuda beriman yang teguh, kita bakal lihat sisi lain dari karakternya. Seorang pejuang legendaris di medan perang. Kita akan langsung lompat ke salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah, Perang Yarmuk. Coba lihat perbandingan kekuatan ini. Angkanya aja udah bikin ngeri. Cuma 24.000 tentara Muslim harus berhadapan dengan kekuatan raksasa 120.000 tentara Bizantium. Itu perbandingannya 1 lawan 5. Kalau pakai logika biasa, ini adalah pertempuran yang mustahil dimenangkan. Coba deh, rasakan suasananya. Gemuruh puluhan ribu pasukan musuh, nyanyian-nyanyian perang mereka, kilatan perisai mereka, rasa takut mulai menyelinap ke barisan kaum muslimin. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Tapi, di tengah keraguan itu, satu orang melakukan sesuatu yang gila. Sa'id bin Zaid, dia lompat dari kudanya, menjatuhkan dirinya ke tanah, lalu dia bangkit dan sendirian menyerbu ke arah lautan musuh. Dia langsung mengincar dan berhasil menumbangkan komandan kavaleri mereka. Satu tindakan nekat yang luar biasa berani ini seketika membakar semangat seluruh pasukan muslim, mengubah ketakutan jadi gelombang serangan yang gak terbendung. Keberanian Sa'id itu gak cuma teruji oleh pedang, kekuatan karakternya juga diuji di medan pertempuran yang sangat sekali berbeda. Sebuah ujian integritas dan kesabaran saat menghadapi fitnah. Jadi ceritanya begini. Ada seorang wanita bernama Arwa binti Aus yang menuduhnya di depan umum, bahkan sampai lapor ke gubernur kalau Sa'id sudah mencaplok tanahnya. Ini tuduhan yang sangat serius, apalagi ditujukan ke seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati. Terus, bagaimana Sa'id membela diri? Luar biasanya, dia nggak panik cari saksi atau debat kusir. Dia cuma dengan tenang mengutip sabda Nabi yang selalu jadi pegangan hidupnya. Integritasnya itu benar-benar berakar dari imannya. Sebuah sifat yang jadi fondasi krusial bagi komunitas muslim saat itu, di mana kepercayaan dan kejujuran adalah segalanya. Setelah membela diri, Sa'id gak menyimpan dendam. Dia menyerahkan semuanya kepada pengadilan langit. Dia mengangkat tangan dan berdoa, sebuah doa yang sangat spesifik dan kuat. Meminta Allah untuk menunjukkan kebenaran jika wanita itu memang berbohong. Dan doa orang yang terzolimi itu dijawab. Tidak lama kemudian, wanita itu benar-benar menjadi buta. Suatu hari saat berjalan di tanah sengketa itu, ia terjatuh ke dalam sebuah sumur dan meninggal di sana. Keadilan ilahi telah ditegakkan dengan cara yang
Wow, luar biasa. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah hidup Sa'id bin Zaid? Dia ini adalah perpaduan yang langka antara keberanian singa di medan perang dan kekuatan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita coba rangkum warisannya. Kalau kita lihat lagi ya, semua sifat utamanya ini terbukti dalam tindakan nyata. Keberaniannya jelas banget di Yarmouk, integritasnya teruji saat sengketa tanah, imannya tertanam kuat sejak awal, dan prinsipnya teguh berpegang pada ajaran Rasulullah. Inilah pilar-pilar karakternya. Perjalanan hidupnya ini membentang di sepanjang periode paling krusial dalam sejarah Islam, mulai dari masa-masa sulit di Mekah, hijrah ke Madinah, menjadi pahlawan di Yarmouk, hingga wafatnya di usia senja. Dia adalah saksi sekaligus pelaku perjuangan Islam dari awal hingga menjadi kekuatan besar. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Said adalah singa di medan perang, tapi juga teladan kesabaran saat difitnah. Menurut Anda, mana ujian yang lebih besar, menghadapi ribuan pedang musuh atau menghadapi satu tuduhan palsu dengan prinsip dan doa? Kisah Sa'id bin Zaid mengajarkan kita bahwa keduanya adalah perjuangan yang sama agungnya.